Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarak. Kali ini saya akan membahas tentang Optimizing Vegetable Classification with Multilayer Perceptron. Nah, outline-nya ada introduction, related work, experiment, result and discussion, conclusion, dan juga referensi. Yang pertama, introduction. Nah, Indonesia adalah negara agraris yang kaya dengan hasil pertanian. Keanekaragaman sayuran itu menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam sayuran yang melimpah kadang menjadi tugas yang menantang untuk mengidentifikasi setiap jenis sayuran yang didapatkan. Oleh karena itu, klasifikasi gambar sayuran memberikan solusi yang praktis dan juga otomatis mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis sayuran berdasarkan gambar. Nah, nantinya proyek ini melibatkan penggunaan teknologi klasifikasi gambar di mana sebuah model akan dilatih untuk mengenali pola visual yang unik dari setiap jenis sayuran. Dengan menggunakan dataset yang tentunya mencakup berbagai gambar sayuran, model ini diharapkan nantinya dapat memberikan hasil klasifikasi yang akurat. Selanjutnya, related work. Nah, dalam konteks penelitian terkait, ada beberapa karya yang relevan dengan proyek ini, yaitu yang pertama ada dari Israq et al. Pada tahun 2021 yang melakukan penelitian yang berfokus pada klasifikasi gambar sayuran menggunakan CNN dan juga transfer learning untuk melakukan optimasi pemilihan, pengurutan, dan juga pelabelan sayuran di sektor pertanian. Kemudian ada Khalid et al. Di tahun 2012 melakukan penelitian untuk melakukan klasifikasi buah kurma dengan menggunakan artificial neural networks dengan fokus pada dua model yaitu multi-layer perceptron dan juga radial basis function. Selanjutnya yang ketiga ada UK et al. Di tahun 2016 melakukan klasifikasi kategori objek menggunakan deep neural network dengan CNN sebagai dasarnya. Kemudian yang terakhir ada Sukita et al. Di tahun 2001 melakukan klasifikasi buah dan sayuran menggunakan CNN dan juga model pretend present. Lalu eksperimen. Nah, dataset yang digunakan pada proyek ini berasal dari vegetable image dataset. Sayuran yang dipilih untuk eksperimen berupa buncis, kemudian ada pare, brokoli, kubis, wortel, pepaya, kentang, lobak, tomat, dan lainnya. Nah, pada data ini terdapat sebanyak 21.000 gambar dari 15 kelas yang digunakan, di mana setiap kelas berisi 1.400 gambar dengan ukuran 224 dikali 224 dalam format JPEG. Kemudian dataset tersebut dibagi 70% untuk pelatihan, kemudian 15% untuk validasi, dan 15% lainnya untuk pengujian. Data sayurannya dapat dilihat pada gambar ini. Lalu pada proyek ini digunakan arsitektur model MLP di mana pada arsitektur model MLP terdapat tiga layer yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Layer pertama yaitu input layer akan menerima input data. Jumlah neuron pada layer ini adalah 2700 sesuai dengan jumlah fitur yang ada pada data input. Selanjutnya terdapat hidden layer yang merupakan layer kedua pada arsitektur model MLP. Hidden layer ini memiliki 200 neuron dan menggunakan aktivasi ReLU. Penggunaan fungsi aktivasi ReLU pada hidden layer dipilih karena fungsi ReLU lebih efisien secara komputasional dibandingkan dengan fungsi aktivasi lainnya, karena hanya melibatkan operasi sederhana yaitu mengambil nilai maksimum antara 0 dan juga input. Selanjutnya, setelah melewati hidden layer, output dari hidden layer akan diteruskan ke output layer. Output layer merupakan layer terakhir dari model dan memiliki 15 neuron sesuai dengan jumlah kelas yang ada pada data. Output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan output yang telah dinormalisasi sehingga menjadikannya cocok untuk tugas klasifikasi multiklas. Nah, ilustrasi dari arsitektur MLP dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, dalam melakukan proses optimasi model neural network dilakukan dengan 9 kali percobaan. Nah, proses tersebut dimulai dengan melakukan downsize atau resize pada gambar yang awalnya 224 dikali 224 diturunkan menjadi 64 kali 64. Kemudian percobaan dilakukan dengan mengubah parameter learning rate, kemudian batch size, dan juga hidden layer. Dari kesembilan percobaan tersebut, hasil dari tren akurasi dan valid akurasi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, result and discussion. Nah, hasil percobaan menunjukkan perkembangan yang masuk akal dalam kinerja model dengan variasi parameter dan juga teknik optimasi.
Terdapat peningkatan pada tren akurasi dan juga validation akurasi seiring dengan perubahan pada hyperparameter seperti ukuran gambar, kemudian batch size, dan juga hidden layer. Peningkatan signifikan terlihat pada model yang menggunakan MLP dengan Adam Optimizer, di mana model ini berhasil mencapai tren akurasi sebesar 88,40% dan juga validation akurasi sebesar 79,66%. Selanjutnya, performa model MLP dengan Adam Optimizer dievaluasi menggunakan data uji dan juga hasilnya direpresentasikan dalam bentuk akurasi, precision, recall, dan juga F1 score yang dapat dilihat pada gambar ini. Dan juga ini adalah hasil gambar random upload dan juga prediksi yang dilakukan oleh model MLP with Adam Optimizer. Untuk grafik dari training loss over mini batch dan juga grafik training dan validation akurasi over epoch di setiap percobaan dapat dilihat pada gambar ini. Ini semua adalah eksperimen yang dilakukan dari eksperimen pertama hingga ke eksperimen terakhir, yaitu eksperimen ke-9. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa model multilayer perceptron with Adam Optimizer menunjukkan kinerja yang baik. Model ini efektif dalam mempelajari pola dari data pelatihan yang tergambar dari adanya peningkatan akurasi pada dataset validasi. Penggunaan Adam Optimizer efektif dalam mengatasi masalah overfitting dan juga mempercepat konvergensi model. Nah, model MLP dengan Adam Optimizer mencapai akurasi training sebesar 88,40% dan juga validasi akurasi sebesar 79,66%. Meskipun demikian, pemilihan hypermeter dapat menjadi suatu proses yang kompleks dan hasil yang diperoleh juga dapat bervariasi tergantung pada dataset yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah referensi yang digunakan pada proyek ini. Sekian dan terima kasih.